Halo, nama saya Hani dari kelas 9C. Di sini saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang tidak diawali dengan pembuahan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada berbagai cara perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu membelah diri, spora, tunas, dan daun tunas, umbi batang, umbi lapis, dan geragi. Itu juga dengan perkembangbiakan vegetatif buatan, atau yang disebut pertumbuhan yang dibantu oleh manusia. Ada stek, cangkokan, okula yang disebut menempel, eten yang disebut menyambung, dan yang terakhir adalah merunduk. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan cara menggunakan sel-sel kelamin. Alat kelamin melalui penyerbukan atau pembuahan. Alat kelamin jantan yaitu benang sari yang terdiri dari tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Alat kelamin betina yaitu putik yang terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan pangkal buah. Di dalam pangkal biji terdapat kandung lembaga dan sel telur. Penyerbukan terjadi apabila serbuk sari dijatuhkan ke kepala putik. Selanjutnya serbuk sari akan menjadi bulu serbuk sari yang di dalamnya terbentuk sel kelamin jantan. Bulu serbuk sari akan melalui tangkai putik menuju ke pangkal biji. Bila sel kelamin jantan dapat bersatu dengan sel telur di dalam pangkal biji, maka terjadilah pembuahan. Penyerbukan juga bisa dibantu oleh bermacam-macam jenis. Jika penyerbukan dibantu oleh angin, maka disebut anemogomi. Dibantu oleh serangga, disebut entomogomi. Dibantu oleh burung, disebut ornitogomi. Kelawar disebut chiropterogomi. Dan yang terakhir, manusia disebut antropogomi. Ternyata ada berbagai jenis penyerbukan juga. Yang pertama, penyerbukan silang. Terjadi bila serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari tumbuhan lain yang berjenis sama. Yang kedua, penyerbukan sendiri. Terjadi jika serbuk sari menempel pada kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang terakhir, penyerbukan bastard. Jika serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki sifat yang berbeda. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yang saya bisa jelaskan. Kalau kurang lengkap atau kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya Hani dari kelas 9C. Dadah.